Kebahagiaan sejati. Bab 1. Kasih Allah kepada manusia. Alinea 8 sampai 14. Oleh Ellen G. White. Dalam menggambarkan pekerjaannya di dunia ini, Yesus mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Tertulis dalam kitab Lukas 4 ayat 18. Inilah pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaan yang baik di mana-mana, serta menyembuhkan semua orang yang ditindas setan. Terdapat pula kampung-kampung di mana tiada erangan kesakitan di rumah manapun, karena Dia telah melaluinya, lalu menyembuhkan semua orang sakit yang ada di kampung-kampung itu. Pekerjaannya membuktikan bahwa Dia telah diurapi ilahi. Kasih, kemurahan, dan belas kasihan dinyatakan dalam setiap perbuatan hidupnya. Dia bersimpati kepada anak-anak manusia. Dia mengenakan sifat manusia supaya Dia dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia. Orang-orang yang paling miskin dan hina tidak takut mendekati Dia. Bahkan anak-anak kecil pun tertarik kepadanya. Anak-anak itu senang naik ke pangkuannya serta menatap wajahnya yang penuh pengasihan. Yesus tidak menyembunyikan sepatah pun dari kebenaran itu, tetapi senantiasa mengucapkannya penuh kasih. Dia mempraktekkan akal budi yang terbesar dan penuh kebijaksanaan dengan perhatian yang lemah lembut dalam hubungannya dengan orang banyak. Dia tidak pernah kasar, juga tak mengucapkan sepatah kata yang kejam, tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dengan kesusahan. Dia tidak menghina kelemahan manusia. Diucapkannya kebenaran, namun senantiasa dalam suasana kasih. Dia mencela kemunafikan, kurang percaya, dan perbuatan jahat, tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata ketika Dia mengucapkan celaannya yang tajam. Dia menangisi Yerusalem, kota yang disayanginya, yang telah menolaknya, yang adalah jalan, yang adalah kebenaran, dan yang adalah hidup. Mereka menolak juru selamat, namun Dia memandangnya dengan haru dan kelembutan. Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri dan selalu memikirkan orang-orang lain. Tiap-tiap jiwa berharga di hadapan matanya. Walaupun Dia mengenakan pada dirinya sendiri kebesaran Allah, Dia berlaku lemah lembut kepada tiap-tiap anggota keluarga Allah. Pada setiap manusia, Dia melihat jiwa-jiwa yang telah jatuh, yang merupakan tugasnya untuk menyelamatkannya. Demikianlah sifat Kristus, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hidupnya. Ini adalah sifat Allah. Dari hati Allah Bapa, itulah arus kasih sayang ilahinya yang dinyatakan di dalam Kristus mengalir kepada anak-anak manusia. Yesus yang penuh belas kasihan, Juru Selamat yang penuh kasihan adalah Allah yang dinyatakan
di dalam tubuh manusia. Tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Kristus hidup dan mati untuk menebus kita. Dia menjadi seorang yang kena sengsara, supaya kita dapat turut ambil bagian dalam rahmat dan kegembiraan yang kekal itu. Allah memperkenankan anak yang dikasihinya, penuh rahmat dan kebenaran, untuk datang dari satu dunia yang penuh kemuliaan yang tiada taranya, kepada satu dunia yang dinodai dan dilumuri dosa kebinasaan, digelapi bayang-bayang maut dan kutuk. Dia memperkenankannya meninggalkan lubuk kasihnya yang penuh dengan pujaan para malaikat, untuk menderita hina, malu, nista dan dibenci, bahkan sampai mati. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 5. Lihatlah, dia di padang belantara, di taman Getsemani, di atas kayu salib, anak Allah yang tidak bercela itu memikul di atas bahunya beban dosa manusia. Dia yang pernah satu dengan Allah, merasa dalam jiwanya dahsyatnya perpisahan antara Allah dan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Karena itulah dari bibirnya terucap jeritan yang pedih. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tertulis dalam kitab Matius 27 ayat 46. Beban dosa, kedahsyatan dosa itu, perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimbulkannya, itulah yang menghancur luluhkan hati anak Allah. Tetapi pengorbanan yang besar ini bukanlah untuk menciptakan suatu kasih di dalam hati Allah Bapa bagi umat manusia. Bukan untuk membuat dia mau menyelamatkannya. Tidak sama sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Allah Bapa mengasihi kita bukan karena pendamaiannya yang besar itu, tetapi Dia mengaruniakan pendamaian karena Dia mengasihi kita. Kristus adalah pengantara melalui mana dapat dicurahkan kasih-Nya yang tiada batasnya itu kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus. Tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Allah menderita bersama anaknya. Dalam penderitaan Kristus di Taman Getsemani, kematian di Bukit Golgota, hati kasih yang tiada terduga dalamnya itu telah membayar dengan tunai harga penebusan kita. Kata Yesus, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tertulis dalam kitab Yohanes 10 ayat 7. Yang berarti, Bapakku mengasihi engkau, tetapi Dia amat mengasihi aku, karena aku telah menyerahkan nyawaku untuk menebus engkau. Dalam hal menjadi pengganti dan jaminanmu
dengan menyerahkan nyawaku, dengan memikul segala kesalahanmu, pelanggaran-pelanggaranmu, Allah dapatlah adil, juga pembenar bagi orang yang percaya di dalam Yesus. Tiada yang lain kecuali Anak Allah yang dapat menyempurnakan penebusan kita. Sebab hanya Dialah yang dulu di dalam ribaan Allah Bapa yang dapat menyatakan Dia. Hanya Dia yang mengetahui tinggi dan dalamnya kasih Allah yang mampu menyatakannya. Tidak kurang dari pengorbanan yang tiada batasnya yang dibuat Kristus untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dapat menyatakan kasih Bapa terhadap manusia yang sudah hilang.